Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara semuanya yang berbahagia, mari kita lanjutkan untuk materi yang ini sangat menarik, yang sering disampaikan atau menjadi modal ketika meditasi. Alpha Mind Control Anchor, AMCE. Jadi untuk membuat ancor, jangkar, supaya cepat masuk ke kondisi alfa theta ketika kita meditasi. Jadi ada istilah khusyuk dalam Islam. Dalam samadhi ada somnambulisme, atau ketika diukur gelombang otak kita itu berada dalam frekuensi alfa bahkan theta. Jadi berada dalam gelombang 4-8 Hz. Gelombang yang paling ideal untuk kita melakukan meditasi ataupun untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat non-fisik, yang menggunakan pikiran, yang menggunakan spiritual, yang menggunakan batiniah. Jadi yang sifatnya non fisik, dibutuhkan kondisi gelombang otak alfa theta, atau bahasa umumnya adalah dibutuhkan khusyuk. Ketika seseorang ketika menggunakan energinya atau doanya atau apapun, namun kondisinya tidak dalam kondisi alfa theta, maka power energinya menjadi kurang kuat, sehingga seakan-akan secara teori dikatakan terlalu lemah, ya, powernya tidak ada. Dalam ilmu hipnosis, kondisi itu tadi saya katakan namanya adalah alfa theta. Itu adalah kondisi paling ideal bagi terbuka dan terbangkitkannya bakat-bakat metafisik pada diri seseorang. Jadi semua ahli metafisik itu pasti bisa masuk dan keluar ke gelombang alfa theta dengan cepat, gak pakai lama. Semua ahli spiritual pasti bisa. Ya. Paranormal, ya semacamnya sama. Kadang-kadang mereka menyebutnya pembangkitan ilmu laduni, ya itu kadang terlalu berlebihan lah. Ya, karena apa? Karena merasa ketika mencapai ke alfa theta itu memang ada pengaruh yang dahsyat, seperti ada keajaiban. Ya tadi bisa penyembuhan jarak jauh dengan cepat dan sebagainya. Pada kondisi alfa theta ini, seseorang praktisi atau orang yang sedang berlatih olah energi, ketika mereka sudah mahir, itu mampu melakukan berbagai hal-hal yang seperti di luar nalar. Ya, karena nalar di sini adalah otak kiri, sedangkan ketika alfa theta adalah yang aktif otak kanan. Seperti nggak masuk akal. Yang ekstrimnya, ada yang bisa berjalan dengan mata tertutup, kebal pukulan, bisa menghadirkan gerak, jurus kontak, jurus hadiran, silat goib, bisa astral projection, atau meraga sukma, atau memprogram mimpi, atau indera keenam, dan lain-lain. Pendek kata, bagi siapapun yang ingin mendalami dunia metafisika dengan sungguh-sungguh, harus bisa masuk ke kondisi alfa theta secara mandiri, cepat, dan tepat, sesuai dengan niat yang kuat dari dalam diri kita. Kondisi alfa theta ini akan sangat memungkinkan bagi seseorang untuk bisa dengan mudah menyatukan daya cipta, rasa, dan karsanya untuk tujuan yang positif. Karena ketika
daya cipta, rasa karsa ini menyatu, tadi akan muncul keajaiban. Sebaliknya, bagi praktisi yang tidak mampu memasuki kondisi ketenangan batin yang kuat dan dalam ini, alpha theta, maka segudang mantra, doa, zikir, wirid, afirmasi, sugesti, itu hanya menjadi sampah energi yang justru akan banyak mengotori jiwanya. Sekian banyaknya doa hanya menjadi koleksi, sekian banyaknya ilmu hanya menjadi koleksi. Nah, makanya sangat penting. Maka hal yang sangat penting dan baku bagi siapapun yang ingin mumpuni dalam segala bidang yang ditekuni, segala bidang bahkan, agar selalu melatih diri untuk bisa masuk ke kondisi alfa dengan cukup baik, cepat, tepat, dan akurat. Tekniknya begini, jadi nanti bisa dipandu dengan audio khususnya. Jadi seperti biasa, tubuhnya boleh duduk dengan tegak, yang penting tidak bersandar, tapi dia tegak, tapi rileks. Kendorkan semua otot, semua saraf, semua sendi, kendorkan semua, rileks betul. Ya, yang bagus memang kondisi duduk meditasi. Rileks, santai, senyum, manis lepas ke hati, punggung tegak, jangan dipaksakan, tidak bersandar. Selalu begitu duduk meditasi, ya, atau pernapasan. Kemudian tarik nafas lembut lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut. Karena ini bukan MCO, jadi bisa menghembuskan lewat mulut. Untuk apa? Untuk merelaksasikan semua otot. Ya. Terus di situ kita meniatkan melepaskan semua ketegangan tubuh, ketegangan fisik, ketegangan otot, ketegangan pikiran, ketegangan saraf. Nah, itu diulangi beberapa kali sampai kita makin rileks, makin nyaman. Nah, terus juga kita perlu menyampaikan merintah ke otak kita. Jadi otak kita perintah. Bahasanya boleh bebas menurut Anda. Misalnya gini, wahai otak, turunkan frekuensimu hingga 4 Hz. Dan bertahanlah pada 4 Hz itu hingga meditasi ini selesai. Dan kalimat itu hampir tiap pagi dan sore saya lakukan. Wis pirang-pirangan tahun. Waleh enggak, sangat nikmat. Bahkan sehari itu bisa berkali-kali. Kalau misalnya saya di luar meditasi pokok, misalnya diperlukan untuk ngasmai air, ngasmai garam, atau nerapi orang jarak jauh, mesti harus gitu dulu. Dan itu nggak pakai lama, nanti paling hanya sekitar 1-3 menit maksimal itu sudah masuk ke theta. Nggak sampai 3 menit lah. Kalau sudah terbiasa, itu nggak sampai 3 menit. Nah, sangat-sangat cepat. Nah, kemudian begitu Anda pakai Ancor, nah langsung set masuk sampai ke theta. Lah, Ancornya gimana kalau belum punya? Nah ini, ketika Anda belum punya Ancor, maka lakukan pernapasan seperti biasa, yang senyaman mungkin. Anda boleh pakai 2 langkah, boleh 3 langkah, 4 langkah, boleh. Mana yang Anda anggap nyaman, yang itu paling mudah Anda lakukan, tidak ngos-ngosan dan nyaman. Kalau Anda sudah merasa nyaman banget, nyaman betul pokoknya, itu nanti akan merasakan. Kalau sudah nyaman, maka Anda munculkan anchor. Anchornya gimana? Terserah kata-kata Anda, tapi bagusnya gabungan antara motorik dengan audio. Jadi kata-kata dengan gerakan. Ada yang misalnya dengan mempertemukan antara ujung jari jempol dengan jari tengah. Yang semula adalah di atas paha.
Jadi ketika Anda sudah sangat nyaman, ada yang mungkin sampai 20 menit, 15 menit baru nyaman betul, terus Anda buat ancornya, anchornya. Jika suatu saat saya ingin kembali pada kondisi yang nyaman seperti ini, ketenangan seperti ini, yang damai seperti saat ini, maka saya cukup dengan mempertemukan ujung jari jempol saya dengan jari tengah, dan saya mengatakan alpha mind control. Atau Anda boleh apapun, dan saya katakan Al-Fatihah, boleh, dan saya katakan nyaman, boleh. Anda katakan yang unik, boleh. Tidak harus seperti ini, tidak harus. Ini hanya contoh. Anda boleh pakai gerakan apapun, misalnya dengan gini, boleh, silahkan. Kalau saya memang posisinya, saya posisi MCO, posisi saya MCO, dan ini saya pertemukan jempol dengan tempol, plek. Dan saya pakai kata Al-Fatihah, dan saya baca Al-Fatihah betul, nanti sampai amin sudah masuk ke Theta. Jadi secepat itu ya, mungkin nggak sampai 2 menit, karena nggak sampai 1 menit, atau sepanjang Al-Fatihah itu. Nah, nanti ketika Anda sudah ulangi mungkin 3 kali kata-kata Anda dengan gerakannya, sudah jadi, Anda bisa keluar dari meditasi tadi, dan Anda boleh nyoba hasilnya. Setelah Anda sadar penuh, Anda ulangi lagi, Anda gunakan ancor yang Anda buat. Dalam arti mengatakan, saya akan kembali ke kondisi yang sangat nyaman, tenang, damai, ke posisi alpha theta, alpha mind control, blok. Itu kalau ancor Anda menggunakan kata alpha mind control. Nanti akan sudah dalam. Nah, setelah dalam, silakan Anda pakai energi apapun, doa apapun, afirmasi apapun. Itu kuncinya. Kalau Anda tidak dalam kondisi alpha mind control, tidak ada kondisi alpha theta, ya powernya enggak ada. Istilahnya enggak khusyuk. Nek enggak khusyuk, enggak keterima. Dalam tasawuf itu, orang sholat itu harus ada khusyuknya, tapi nggak harus semua. Ada khusyuknya, mungkin pas takbiratul ihramnya, atau pas fatihahnya, pas rukuknya saja, sujudnya saja, tapi harus ada khusyuknya. Nggak ada khusyuknya nggak keterima. Kalau versi tasawuf, tapi versinya syariat ya pokoknya terpenuhi rukun syaratnya terpenuhi ya sah. Ya, karena rohaninya belum nyampe, belum menghadap pangeran, belum khusyuk. Tapi khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam nggak bisa. Sayyidina Ali aja nggak bisa. Karena kalau bisa mau dikasih hadiah onta yang istimewa. Ternyata khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam itu orang sahabat terbaik pun tidak mampu. Tapi minimal kita mengalami khusyuk walaupun hanya sesaat, hanya dalam gerakan rukuk saja misalnya, sujud saja. Anda juga kondisikan khusyuk minimal ketika Anda akan memulai doanya. Karena kalau sepanjang meditasi, ya susah, karena dia fluktuatif. Gelombangnya itu kan gampang berubah. Gelombang alpha theta itu gampang berubah, gampang banget. Oke, demikian untuk penjelasannya, dan silakan berlatih dan membuat anchor, sehingga ketika Anda meditasi, Anda tidak perlu waktu lama untuk masuk ke alpha theta. Demikian, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.